Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mari kita ambil satu faedah dari surat At-Tahrim ayat yang ke-6 untuk keselamatan kita dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana nerakanya Allah bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan." Di sini kita bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar. Pertama, saya diperintah untuk menjaga diri saya dari siksa api neraka. Bagaimana seseorang bisa kena siksa api neraka? Naudzubillah min dzalik, dari melanggar peraturan Allah, dari bermaksiat kepada Allah. Tetapi perintah tersebut tidak hanya berhenti kepada diri kita masing-masing, tetapi kepada keluarga kita. Berarti begitu saya menikah, berarti saya diperintahkan secara langsung oleh Allah untuk mengingatkan istri saya untuk tidak melanggar perintahnya Allah. Begitu saya punya anak, maka saya juga diperintah untuk mengingatkan kepada anak saya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kemaksiatan, pelanggaran perintah Allah akan mendapatkan sisa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, naudzubillah min dzalik, kalau istri saya tidak pernah saya beritahu tentang kewajiban menutup aurat, begitu dengan seenaknya membuka aurat terlihat oleh orang lain, maka istri saya berdosa karena melanggar perintah Allah. Saya juga ikut menanggung dosanya. Kenapa? Karena saya tidak pernah memberitahu, tidak pernah mengingatkan kepada istri saya atas wajibnya menutup aurat. Begitu juga kalau anak kita meninggalkan sholat, maka kita sebagai ayah, saya sebagai ayah tidak memerintahkan untuk sholat, membiarkan, maka anak saya berdosa meninggalkan sholat, saya sebagai ayahnya juga mendapatkan dosa yang sama, karena saya tidak pernah peduli tentang memberitahu tentang kewajiban sholat tersebut. Hakaza. Pada kesempatan ini, Al-Faqir ingin menyampaikan satu perintah Allah yang saya sebagai suami dan kita sebagai suami pada umumnya lalai, yaitu tidak pernah mengingatkan ayat ini, yaitu adalah ayat tentang kewajibannya seorang istri untuk beriddah, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang 234, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaknya para istri yang ditinggalkannya itu menangguhkan dirinya, yaitu beriddah 4 bulan 10 hari. Yaitu termaktub di surat Al-Baqarah 234. Berarti kalau seandainya kita sebagai suami meninggal dunia terlebih dahulu, maka istri wajib untuk melakukan iddah. Dan orang yang beriddah tersebut, maka disebut yaitu dia adalah orang yang menjalankan masa iddatnya. Apa yang dikerjakan? Yaitu seorang istri yang kebetulan suaminya meninggal dulu, wajib iddat 4 bulan 10 hari. Apa yang harus dilakukan? Maka si istri tersebut wajib hukumnya yaitu semaksimal mungkin untuk berada di rumahnya, tidak bertemu dengan laki-laki lain kecuali muhrimnya. Dan apa yang dilakukan? Maka dia tidak diperbolehkan untuk memakai perhiasan, baik itu gelang, baik itu giwang, baik itu pakaian yang bercorak warna-warni dan sebagainya. Haram memakai minyak wangi, haram memakai celak, memakai perhiasan, lipstik, dan sebagainya, memakai minyak rambut, memakai pacar, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah masa yang dikerjakan selama 4 bulan 10 hari. Tetapi, kalau seandainya ada bahaya di rumahnya, misalnya gempa bumi, maka dia boleh diperluarkan untuk keluar rumah, karena ini menyangkut nyawanya. Begitu pula kalau urusannya dengan maisha, makan. Kalau tidak ada yang menanggungnya, maka dia boleh keluar rumah terbatas hanya untuk sekedar mencari nafkah untuk makan yang menyambung nyawanya ataupun anak-anaknya dengan hal yang terbatas tadi. Tetap menjaga kehormatannya, terbatas, tidak pakai wangi-wangian, tidak pakai baju yang bercorak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah hukum ihdat yang mana wajib bagi seorang istri yang ditinggalkan suaminya meninggal lebih dulu 4 bulan 10 hari. Nah, ternyata hal ini tidak dilakukan. Bahkan, mohon maaf dengan bahasa yang sedikit agak sarkasme, boro-boro berada di rumah,
boro-boro tidak pakai perhiasan, dan yang tidak disadari begitu suaminya meninggal dunia, maka dia tidak berada di rumah untuk menjaga kehormatannya, tetapi justru dia ini mengantarkan suaminya ikut menguburkan upacara jenazah suaminya sampai perkuburan. Di mana hal tersebut kita paham, di situ banyak orang-orang yang ikut menguburkan, yang semuanya kebetulan kebanyakan mayoritas bukan muhrimnya. Sehingga si istri tersebut menangis di pusara kuburnya, dan banyak orang yang menyalami untuk mengucapkan berduka cita yang dari golongan bukan muhrimnya. Dan ini apa yang terjadi? Ini kemaksiatan besar. Dipikirnya apa? Ini merupakan suatu pengabdian kepada suami, mengantarkan sampai peristirahatan yang terakhir. Tapi ini salah besar. Justru ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memerintahkan untuk menjaga iddah di rumah, menjaga kehormatannya selama 4 bulan 10 hari dengan tidak ini dan sebagainya. Sehingga kalau itu terjadi, istri mengantarkan suaminya meninggal dunia, yaitu sampai ke peristirahatan terakhir, maka apakah suaminya senang? Justru suaminya akan mendapatkan naudzubillah tambahan siksa. Kenapa? Karena lalai tidak memberitahukan kewajiban si istri tersebut sesuai dengan Al-Baqarah 234 untuk menjaga kehormatannya, yaitu ada di rumah, yaitu tidak bertemu dengan mahram yang lain kecuali hal-hal tertentu yang diperbolehkan. Berarti suami tersebut apa? Lalai. Sehingga kalau kita meninggal dunia, istri masih hidup, maka kalau ini dilanggar, ikut yaitu mengantarkan jenazah suaminya, maka si suami bukan senang, tapi tambah menderita karena mendapatkan tambahan dosa yang menantinya, tambahan siksa yang menantinya di alam kubur sana, karena kelalaian suami tersebut tidak memerintahkan si istri tersebut, yaitu melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Semoga perintah iddah tersebut yang tertera termaktub di kitab suci Al-Quran, semoga kita menjadikan salah satu wasiat terbesar bagi kita suami kepada istri kita seandainya kita meninggal dulu, sehingga suami kita termasuk yaitu diperintahkan oleh Allah supaya kita ini apa? Menjaga istri kita dari melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.